Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang dividen di awal tahun 2024. Alhamdulillah di sini ada beberapa saham saya yang sedang membagikan dividen. Bagaimana cara kita mendapatkan dividen dari saham akan saya bahas di video ini. Nah, sebelumnya kita bisa klik di menu portofolio ini ya teman-teman. Di sini kemarin itu saham Adro membagikan dividen ya. Nah, ketika perusahaan ini mengumumkan membagikan dividen, biasanya harga sahamnya akan naik ya teman-teman. Karena orang berbondong-bondong membeli saham Adro ini dengan tujuan untuk mendapatkan dividen. Nah, ketika sudah ex-date, maka harganya akan anjlok lagi ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita klik di saham Adro. Kita lihat ya, untuk melihat saham membagikan dividen, kita bisa klik di menu laporan ini ya. Kemudian kita pilih saja menu dividen. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada dividen yang ke-10 teman-teman. Di sini kumulatif date-nya 28 Desember, ex-date-nya 29 Desember, recording date-nya 2 Januari, payment date-nya 12 Januari. Apa sih perbedaan dari ini, cumulative date sampai dengan payment date ini? Cum date berasal dari singkatan cumulative date, yaitu sebuah tanggal yang menentukan bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen dari sebuah emiten. Bila pembelian saham setelah melewati jadwal cum date, investor tidak memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Nah, maka di sini ketika kita membeli saham sebelum tanggal cum date ini, maka kita berhak mendapatkan dividen dari saham tersebut, teman-teman. Sehingga pada saat tanggal 28 Desember ini, maka biasanya saham Adro ini akan naik ya, teman-teman, akan menghijau. Karena orang berbondong-bondong untuk membeli saham Adro ini. Nah, selanjutnya apa itu ex-date? Ex-date atau expired date adalah tanggal yang menentukan investor tidak berhak menerima dividen saham. Tanggal ex-date umumnya dijadwalkan 1 hari setelah cum date. Nah, jadi ketika teman-teman membeli saham Adro ini di tanggal ex-date, maka teman-teman tidak tercatat lagi untuk menerima dividen dari saham Adro ini. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan dividen harus membeli pada tanggal kumulatif date ini ya, yang terakhir teman-teman. Nah, selanjutnya apa itu recording date? Merupakan tanggal di mana perusahaan akan melihat dan mencatat siapa saja yang berhak mendapatkan pembagian dividen. Biasanya recording date ini diiringi juga dengan pemberitahuan ya di email teman-teman. Nah, kita coba masuk ke email. Nah, ini ya teman-teman, jadwal pembagian dividen Adro. Nah, nanti akan diberitahukan ya berapa nanti dividen yang kita dapatkan. Di sini nantinya juga ada pemberitahuan tentang kumulatif date dan lain sebagainya ya. Selanjutnya di sini untuk pembagian dividen, satu lembar saham Adro itu senilai Rp199,98. Nah, di sini saya mempunyai 16 lot atau setara dengan 1.600 lembar, maka di sini total dividen yang nantinya akan dibayarkan kepada saya yaitu Rp319.968, teman-teman. Untuk dividen ini itu tidak dikenakan pajak ya, maka di sini pajaknya 0%. Kemudian yang terakhir yaitu payment date. Nah, payment date ini yaitu tanggal pembayaran dividen kita ya. Maka nantinya yang Rp319.000 ini akan dibayarkan pada tanggal 12 Januari nanti. Kemudian uang tersebut nantinya akan masuk ke mana? Akan masuk ke saldo RDN kita, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke RDN, bisa kita gunakan untuk membeli saham atau kita bisa tarik menjadi uang juga bisa ya. Bisa kita lihat untuk saham Adro ini biasanya membagikan dividen di awal tahun ya teman-teman. Nah, kemarin di awal tahun 2023 juga membagikan dividen. Bahkan di sini lebih besar ya, yaitu 251,28 per lembarnya. Kemudian di tahun 2023 kemarin itu 2 kali membagikan dividen, yaitu di bulan Januari dan juga di bulan Mei ya. Nah, kemungkinan nanti di bulan Mei juga membagikan dividen.
Jadi kita tunggu saja ya di bulan Mei. Kalau seandainya membagikan dividen, maka akan masuk ke sini ya. Kita bisa lihat nanti informasi lebih detailnya, teman-teman. Nah, ini untuk saham Adro ya. Kemudian saya juga mendapatkan dividen untuk saham BRI, teman-teman. Nah, kita bisa klik ya, yang saham BRI ini. Nah, kita lihat di menu laporan ini ya. Oke, kita lihat dividen. Nah, ini teman-teman. Ini dividen ke-10 juga ya. Di sini kumulatif date-nya di tanggal 29 Desember kemarin ya. Nah, kemudian ex-date-nya 2 Januari. Kenapa di sini ex-date-nya 2 Januari? Karena kemungkinan tanggal 30, tanggal 31, kemudian tanggal 1-nya itu tanggal merah, teman-teman. Jadi ex-date-nya yaitu 2 Januari. Kemudian recording date-nya 3 Januari. Kemudian payment date-nya 18 Januari. Nah, untuk nominal dividennya yaitu Rp84 per lembar saham. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung dividen yang akan kita dapatkan? Jadi di sini kita lihat saja ya, saham yang kita beli pada saat kumulatif date, teman-teman. Di sini saya itu mempunyai berapa lembar saham untuk BRI, yaitu ada 11 lot ya. Nah, satu lotnya itu 100. Jadi kalau 11 lot itu setara dengan 1100 lembar. Jadi tinggal kita kalikan saja, teman-teman. 1100 lembar kita kalikan dengan 84, yaitu cuman 92.400. Jadi untuk dividen BRI ini itu lumayan kecil ya. Biasanya besar, teman-teman. Saya tidak tahu kenapa sekarang itu kecil ya. Mungkin karena laporan keuangannya lagi kecil, teman-teman. Nah, kemudian bisa kita lihat ya, dividen ke-9 BRI, yaitu di bulan Maret kemarin ya, 2023, itu senilai 231,22 per lembarnya, teman-teman. Kemudian, BRI ini sama seperti Adro ya, biasanya membagikan dividen di bulan Januari, kemudian kalau Adro tadi di bulan Mei ya, namun kalau BRI di bulan Maret. Kemungkinan nanti di bulan Maret juga akan membagikan dividen, teman-teman. Bisa kita lihat ya, untuk riwayat dividen dari tahun ke tahun. Nah, di sini untuk di bulan Januari 2023 itu bahkan lebih kecil ya, yaitu Rp57. Jadi di sini mengalami kenaikan ya kalau kita lihat dari tahun 2023, teman-teman. Nah, di sini kemarin saya juga mendapatkan email ya dari BRI ya, pembagian dividen BRI. Ini satu lembarnya 84. Kemudian nanti saya akan mendapatkan 92.400, yaitu di tanggal 18 Januari 2024. Jadi itulah dua saham koleksi saya yang membagikan dividen di awal tahun 2024. Semoga saja nanti untuk saham-saham yang lainnya juga akan membagikan dividen ya, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat saham yang ingin membagikan dividen? Kita bisa masuk ke menu market ya. Kemudian di sini ada yang namanya kalender saham ya, teman-teman. Nah, di sini nantinya kita bisa lihat saham-saham yang sedang membagikan dividen. Misalnya kita pilih yang dividen ini ya. Nah, maka di bulan Januari ini ada 3 saham yang ingin membagikan dividen ya, yaitu IPCM, BSSR, kemudian SDRA. Coba kita lihat di bulan berikutnya itu belum ada ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di sini untuk saham-saham yang akan membagikan dividen. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.